Mari kita buktikan. Allah memberikan ancaman masalah infak. Kata Allah, ultimatum nih, anfiqu tau'an au karha. Nafkahkan hartamu itu, silakan pilih secara sukarela atau dipaksa. Kalau sukarela, konsekuensinya Anda menjadi orang terhormat, dihargai orang, disanjung orang, banyak temannya, banyak yang mendoakan, banyak yang membela. Betul? Kalau tidak dikeluarkan akan dipaksa oleh Allah bayar cuci darah. Bayar maling, bayar penipu, bayar pengacara, bayar akhirnya sakitnya iya, duitnya. Jadi orang Madrid itu pinter atau goblok sih? Lalu kamu Madrid taloman. Jadi kamu udah, oke. Sekarang pertanyaan, pedagang, dari mana kau dapatkan uang? Dari dagang. Dagang apa? Dagang ayam. Oke. Dari mana ayamnya? Ngulaknya di mana? Dari mana? Dari kandang ayam. Oke. Lalu dijual kepada siapa? Yang membeli orang atau jin? Kalau kamu tidak punya teman banyak di dunia, nggak usah berdagang. Yang mau beli siapa? Rizkimu itu adalah dari kantongnya orang juga. Paham nggak? Jadi kedermawananmu itu menambah teman kamu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman, semakin banyak rizki. Bagaimana kamu dapat rezeki nggak punya teman? Mana mungkin orang mau berteman dengan orang medit? Sebetulnya kedermawananmu itu menambah rizkimu. Nggak ada orang dermawan jatuh miskin tuh. Betul nggak? Mana buktikan orang yang miskin gara-gara dermawan? Mana? Sebutkan satu aja. Yang ada orang yang dibantu semakin kaya. Nah nanti kalau semakin dermawan, semakin banyak orang yang kamu kasih makan, banyak anak yatim yang kau santuni, menjadi donatur berbagai masjid, menjadi penyumbang tetap pada berbagai pesantren. Sejak itu engkau diangkat menjadi agen distributor rezeki Gusti. Lah itulah persoalannya. Jadi nggak mungkin agen distributor di stop. Iya. Ya selalu banyak, persediaannya berlimpah ruah. Sebab kalau menghenti Allah tidak ngasih rezeki kepada orang dermawan itu sama dengan menutup rezekinya banyak orang kok. Anak yatimnya kelaparan, masjidnya nggak ada biayanya, pondoknya bangkrut. Percaya nggak? Kursi masih pedit pak. Masih goblok. Ya, ini kita lagi mencoba menyelesaikan semacam ini bukan hanya dengan ngomong loman, bukan. Tapi kita juga memberikan pemikiran. Yang penting orang itu mengerti itu dulu. Yang penting malam ini kamu mengerti, adapun pelaksananya terserah kamu kapan-kapan lah. Yang penting aja dulu. Sebagaimanapun agama harus dipahami. Agama itu harus jangan bilang pokoknya, nggak ada pokoknya. Iya. Jadi gini, ketika saya membaca Al-Quran, bagi saya Al-Quran ini adalah argumentasi.
Tetapi banyak sementara orang ketika membaca Al-Quran, mereka membaca dokumentasi. Tahu bedanya? Iya. Kalau dokumentasi, pokoknya, wes, titik. Ya kalau pokoknya, nggak usah didiskusikan dong. Apa saja yang kalau pokoknya perlu didiskusikan nggak? Nggak usah. Nggak usah mikir lah, pokoknya. Habis. Nah, itu. Jadi dikiranya kalau kita mengkritisi teks-teks agama dianggapnya meragukan. Ya tidak, mencari keyakinan bukan meragukan. Paham nggak? Jadi keyakinanmu yang tanpa berpikir itu artinya keyakinan yang dipaksakan. Sebenarnya nggak yakin. Berarti ada kerapuhan. Paham nggak? Yang tadinya yakin-yakin begitu menghadapi ujian real, baru ngeliat cewek seperti aja udah tergoda kan. Begitu melihat uang segitu aja udah tergoda kamu. Berarti masih rapuh kan? Melihat uang baru 10 miliar aja udah nggak tahan. Iya. Baru disediain cewek sekelas itu aja di hotel, kamar nomor 17 udah nggak tahan. Saya kira tidak lah, 20 juta. Di Alexis saja hanya 2,5 juta kok. Satu kali eksekusi di Alexis itu hanya 2,5 juta kok. Cantik-cantik dari Uzbekistan, dari Thailand, mama kan. Ya? Orang kata mau pengen. 80 juta mah beli mobil aja bagus. Iya kan gitu. Saya kira itu di markup oleh cukongnya. Iya. Iya artinya itulah. Kadang-kadang seorang ibu hamil 9 bulan melahirkan, mempertaruhkan nyawa, nyebokin, ngebedongin, nyusuin, dia sekolah 20 tahun seorang ibu berjuang membesarkan anaknya supaya ingin menjadi pemuda yang hebat, lelaki yang gagah perkasa, yang bermanfaat. Hanya 20 menit diruntuhkan oleh seorang perempuan. Iya, menjadi lelaki yang paling goblok di alam dunia ini. Iya, itulah. Jadi kebodohan juga persoalannya mah. Jadi penting mengerti. Kalau sudah paham ya udah, nanti kapan-kapan kalau sudah mengerti kemudian dapat duit banyak kan jadi dermawan kan gitu. Nah kemudian juga latihan dermawan ini juga namanya contoh perilaku. Ini juga perlu ada pelatihan. Ya kita jangan nyuruh orang dermawan. Ya bagaimana caranya? Coba kita masukkan dalam silabus pendidikan nasional. Jangan selalu mengejar nilai-nilai kognitif saja, ya, pembangunan mental, pembangunan karakter. Ya, sejak kecil anak-anak kita belajar loman, kalau ngasih pengemis coba suruhlah anak kita yang mengasihkan. Kalau kita kasih uang anak-anak kita coba disuruh mengajak teman-temannya makan bareng-bareng, kan begitu. Ini mah enggak, sejak kecil anak itu diajari medit oleh bapaknya. Di sini saja, makanya jangan bawa keluar, nanti teman-teman kamu pada minta semuanya, hebat. Iya kan? Ya, iya. Pantes akhirnya medit kabeh. Jadi karena Pak bapaknya medit, jadi yang diajarkan kepada anaknya bagaimana menjadi anak yang medit. Iya, merefleksi itu semuanya. Ya, begitulah kira-kira
Jadi minal jahl bi imanihim wa infaqihim wa la khaufun min dzulmi fi jazaihim bal hunakal fadl wa ziyadah. Ada tambahan. Inna tariqal iman adman wa aksab. Cara iman ini lebih menjamin, lebih kokoh. Ala kulli hal wa ala kulli ihtimal, dalam berbagai keadaan dan berbagai kemungkinan. Wa hatta bihisabir ribh, bahkan keuntungan pun al-maddi, ya, wal khasar dan kerugian al-madiyah, kerugian keuntungan materi. Final iman fi hadhihi surah yabdu huwal adman, keimanan inilah yang lebih menjamin, wa huwal arbah, lebih menguntungkan. Dengan keimanan, kedermawan bahkan akan membawa keuntungan. Bagaimanapun kita bicara tentang hati aja dulu. Kalau kamu punya uang setiap hari, uang receh, ya, belajarlah dermawan dari yang paling kecil. Kira-kira berapa kita sodakot tiap hari? Kira-kira jumlah uang berapa yang hilang kamu tidak kecewa? 10.000 kecewa enggak? 5.000? 2.000? Enggak, ya udah 2.000 mulai. Masih kecewa? 1.000 dah. Udah 1.000 sehari, daripada ngebok-ngebokin kantong kan gitu, taruh di celengan, nanti akhir bulan kasihkan sama anak yatim. Nggak usah dibuka, nanti medit lagi ya. Kasihkan celengan plastik tuh, berapa Pak Haji? Hitung sendiri aja deh, nanti kalau dihitung kamu jadi medit lagi nantinya. Nah, setiap hari 10 anak yatim dibagi-bagi uang, lumayan dapat 10 ribuan. Ketika kamu tidak datang, anak yatim bertanya, mengharapkan kedatanganmu. Itu doa yang paling sesungguhnya daripada doa kiai yang Allahumma ngebul semua itu. Itu mah doa seremonial, Bung, namanya juga tidak minta dikabul nggak apa. Yang penting mengisi acara terakhir penutup dengan doa gitu. Saya yakin orang yang berdoa sebagai penutup acara tidak terbesit dalam hatinya sedikit pun minta doanya dikabul kok. Karena dia asalnya sedang menutup acara. Setuju nggak nih? Iya. Mana Kang Haji Imran tuh datang kan gitu. Nah, menunggu kedatangannya. Lah, iyalah. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi semakin banyak Anda bersedekah, semakin banyak mendoakan. Pernah saya mau cerita lagi. Ada seorang perampok sudah bertobat. Dia pernah punya cerita begini. Seorang perampok yang sekarang udah bertobat, dalam bertobatnya udah ngerampok lagi. Dia cerita pada suatu hari dia diajak temannya untuk merampok. Karena konon ada orang mendapat uang banyak. Tetapi begitu sudah bawa golok yang tajam, begitu dilihat rumahnya seorang ustaz yang dermawan, dia bilang kalau ini nggak mau. Temannya, nggak apa-apa, saya nggak mau, dia orang dermawan, diminta juga dikasih kalau dirampok kok. Iya, dia punya melihara anak yatim banyak, sampai saya rampok, sampai berkelahi sama teman-temannya, akhirnya nggak jadi ngerampoknya. Siapa yang membela? Allah juga kan akhirnya. Jadi orang perampok dikasih selamat oleh Allah. Orang-orang dermawan nih dikasih keselamatan. Makanya as-shadaqah tadfa'ul bala. Ya. Jadi orang yang malingnya juga beli kiyong. Itu kali gani kah? Beli kiyong. Males. Itu dilindungi itu. Ya itu masalah spiritual lah. Anda yakin silakan, enggak apa-apa lah.